Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berkah, kembali bersama saya. Kali ini kita buat minnow 10 cm. Kita potong dulu ya bahannya sesuai ukuran yang tadi kita buat. Di sini saya menggunakan kayu salam, dan untuk pemotongan saya gunakan gergaji besi untuk menghasilkan kepadatan, atau jadi hasilnya tuh licin kalau pakai gergaji besi. Pinggir-pinggirnya lebih bagus lah daripada pakai gergaji kayu. Di sini untuk pembuatan lubang tengah saya masih memakai jari-jari ya, dengan alat sederhana aja. Jari-jari kita bolongin, kita tembusin ke ujung. Tujuannya untuk nanti untuk kawat 1 cm yang kita beli online kemarin. Ini saya masih tahap belajar ya, jadi maaf kalau mungkin yang para senior menonton atau melihat, maaf ya. Saya masih perdana ini, masih belajar bagaimana cara mengaplikasikan atau membuat minnow, bagaimana caranya. Masih autodidak lah pokoknya. Saya hanya cuma tahu bentuk ikan itu seperti ini dengan imajinasi saya. Jadi kalau untuk para senior ya silakan di komen atau yang udah lebih paham, biar saya bisa belajar lebih banyak dari kalian. Iya, saya pun dengan alatnya alat sederhana aja ya, nggak seperti yang gergaji mesin atau pakai gambar. Dengan bentuk ikan digambar dulu, di sketch dulu. Ini saya hanya jujur menggunakan imajinasi saya aja, melihat contoh minnow langsung saya terapkan begini dengan pemikiran saya sendiri. Makanya saya merautnya pun ya pakai pisau, nggak yang model belah. Kan ada yang dibelah tuh terus disatukan gitu. Terus nggak seperti itu, karena jujur saya lebih tertarik dengan kayu bulat gini kita bentuk daripada yang kita gambar, kita gariskan terus kita satukan gitu, yang kayu yang dibelah sebelah. Enggak. Memang ini lebih beresiko ya, karena tangan atau gagalnya itu bisa 80%-an gagal, tapi doain aja. Kita lihat bagaimana kreasi saya dengan pemikiran saya sendiri yang bentuk ikan seperti ini. Bagi yang hobi memancing mungkin minnow itu udah nggak asing ya, familiar lah. Ada yang berapa gram gitu kan. Dan kalau yang kita beli itu kebanyakan minnow itu ringan. Jadi kalau untuk melempar jauh tuh nggak bisa jauh. Apa itu cuma pengetahuan saya aja gitu? Apa minnow itu untuk casting deket aja? Sedangkan saya pengen kan yang jauh gitu. Makanya ini di sini saya kasih pemberat biar lebih jauh. Jadi lebih lama gitu kita maininnya. Karena makanya saya buat kemarin, saya ke Anyer ceritanya. Saya mau pancing, cuma saya nggak punya minnow. Akhirnya saya pakai kodok-kodokan. Ternyata ikan laut tuh nggak doyan kodok-kodokan. Mungkin salah alam kali ya, di laut nggak ada kodok. Yuk kita simak. Udah hampir jadi nih ikan-ikanan kita. Memang butuh kesabaran dan ketelitian ya ternyata. Seperti memancing, butuh kesabaran dan ketelitian.
apalagi kalau jong, sabar banget gitu ngeliat orang-orang pada dapet. Ya Allah. Jadi ternyata cara melautnya pun memang harus teliti ya, nggak boleh, jangan sampai ada yang miring sebelah atau benjol sebelah, itu memang harus bener perfect lah. Minimal mendekati lah ya. Kalau sempurna itu perfect apa enggak sih, belum ya? Berarti ya minimal baik lah, nggak lebih baik itu maksud saya. Nah ini kita sudah hampir selesai ya. Untuk udah mulai terbentuk ikannya. Nanti untuk ininya kita gunakan cutter ya untuk meratakan agar lebih terbentuk lagi ikannya. Sekalian apa namanya diraut gitu, sekalian pembentukan. Jadi yang ada siku-siku itu hilang semua, lebih menjadi ke ikan. Kalau ada pisau ya nggak apa-apa pakai pisau sebenarnya, cuman saya pakai cutter, sayang daripada dibuang. Jadi saya manfaatkan dengan apa, untuk meraut, mengapa ya namanya itu, kalau itu apa namanya itu, kikis ya?
Habis itu nanti kita tetap kita amplas juga, tapi untuk kali ini masih pembentukan, tapi udah kelihatan kan, udah mulai terbentuk kan. Dan untuk bentuk yang tidak rata atau bandel, kita gunakan itu lagi ya, pisau. Karena kalau di itu terlalu lama, kalau terlalu tebal. Setelah pakai pisau, kita pakai gerinda biar rata bentuknya, enggak benjol-benjol. Walaupun pakai pisau sebenarnya bisa rata, cuman kalau pakai itu jadi lebih datar dia, sisi-sisinya kita gerinda nanti. Tujuannya untuk menghasilkan bentuk yang presisi atau sesuai. Kalau ngandelin cuma pakai pisau aja kurang rapi bos, begitu. Jadi tetap kita pakai gerinda biar pojok-pojokannya juga cakep, benar-benar bulat.
guys, bus. Setelah kita gerinda itu kan masih kasar ya, tetap kita haluskan pakai amplas amplas halus saja, terserah mau yang berapa. Saya bagi yang mau mencoba, maksudnya yang penting yang halus, tujuannya untuk biar licin. Nanti begitu pemasangan stiker, ini kita coba yang pakai stiker ya, stiker sisik. Kalau untuk yang dicat belum mampu cara ngecat ya, maksudnya kita belum menguasai bidang airbrush atau painting itu loh, masih harus, itu kan nggak sembarang orang bisa, nggak semua orang bisa. Nah sekarang kita ampas nih, jangan biar licin. Kalau udah licin tuh enak, mau dipasangin stiker atau mau dipasangin cat, mau dicat gampang. Pastikan ya semua bagian tuh terkena amplas, jadi tidak ada lagi bagian kasar, karena biasanya yang dekat-dekat hooknya itu sulit. Kita usahakan tetap. Setelah dirasa sudah halus ya, sekarang kita pasang apa itu namanya, kawat dalam untuk cantelan hooknya, pancing dan leader, senar leader. Dulu saya pernah ke Jawa ceritanya, saya nyari peniti, misalnya tidak adanya cantelan, sampai beberapa toko. Akhirnya saya jelaskan saya mencari untuk hijab, penjepit hijab. Oh yang begini ya, kalau sini apa namanya, cantelan. Oh iya. Akhirnya saya paham. Setelah sekian lama saya cari-cari, ternyata itu bisa di sana tuh, di beberapa daerah disebut cantelan. Nah ini kita untuk lubang itu ya, hook yang kedua, satu kan belakang, kedua kan di bawah ya. Nah ya, apa terbalik, 1 2 bawah 1 belakang 2, ya saya nyebutnya 2 deh ya. Kita tetap pakai ini ya nanti, kili-kili untuk yang hook kedua biar lebih gampang aja. Dia posisinya agak maju ya ke depan, karena senternya itu atau tengahnya itu untuk tempat timah. Nanti di situ jangan terlalu ke belakang timahnya, jangan terlalu ke depan. Jadi center usahakan tetap kita bor juga nanti untuk tempat apa itu, timah. Jadi nanti dicairkan timahnya, dituang ke dalam situ lebih lengket. Begitu bosku.
Nah, ini kita sedang melakukan pemasangan itu ya, kawat tengah. Ternyata agak keras ini tim anunya, kawatnya yang 1 mili, padahal yang soft saya pilihnya, tapi bisa, alhamdulillah. Nah, kita udah hampir selesai nih. Kalau sudah hampir selesai, misalkan sudah selesai, nanti untuk lebih maaf saya batuk. Untuk lebih mengencangkannya itu pakai apa? Kita pakai lem tembak. Kita isi dengan stick glue. Maaf, lem bakar ya. Cuman ini kita pakai panasin. Karena dia akan masuk ke dalam. Jangan cair tuh, masuk ke dalam terus kita dorong aja terus sampai isi banyak penuh. Tujuannya juga biar air nggak masuk. Kita pakai itu. Lebih safety lah buat kedap dalam udaranya itu lebih ada daripada kita pakai lem-lem yang lain. Bagi saya ini lebih bagus lah pakai lem ini. Setelah dirasa, pokoknya isiin sampai penuh, dia nggak akan berontak itunya, kawatnya. Setelah dirasa cukup, selesai. Ya, setelah semua selesai terpasang, kita pasang stiker ya. Tujuannya untuk nimbang itu apa? Timah. Kalau posisi nggak ada stiker takut nanti malah keberatan. Itu doang. Tapi nanti tenang, kita bikin yang lebih baik. Ini cuman ini aja kok. Satu nggak cukup, nggak cocok. Kan terlenteng. Nanti dilempar deket banget, nggak bisa jauh. Tujuannya agak berat itu biar ini. Nanti untuk pas peleburan ini 2 ya. 2 terlenteng juga. Ini kita tambahkan nih. Ternyata lubangnya rapet, kita harus kikis dulu. 3. Dan untuk nanti untuk pemasangan itu ini ya kita skip ya.
Lepas pemasangan timahnya itu kita skip. Nah ini kita langsung masuk ke lidah aja. Pembuatan lidah kita pakai apa ini, bekas ituan dirigen. Kita potong, jangan terlalu lebar, sesuaikan dengan bentuk badan dia. Kalau terlalu lebar jadi aneh nanti minaunya. Untuk penyesuaian lidahnya lihat bentuk minau juga ya, jangan terlalu datar, jangan terlalu nyusruk gitu, terlalu ke bawah. Kalau terlalu datar, teman saya bikin terlalu datar, jadi minaunya lompat-lompat. Terbang malah, jadikan terbang. Kalau terlalu ke bawah, dia terlalu ini kayak layangan, tali kamarnya jelek gitu, ke bawah terus.
setelah selesai dengan lidahnya nih, udah aman, udah dilem. Sekarang kita pemasangan stiker ya. Untuk kepalanya jujur saya pakai tambalan panci, seperti ya saya nonton beberapa konten kreator lain dia pakai tambalan panci, bahkan termasuk badannya. Kalau di sini saya pakai stiker. Mungkin untuk kedepannya saya pun akan memakai tambalan panci, karena yang saya lihat itu lebih mudah dibentuk, diukir dia sesuai pola sisik begitu. Tapi untuk saat ini kita masih tetap pakai stiker. Untuk ekor nanti kita tambahin power glue, karena begitu dimakan ikan takutnya stikernya tuh copot kalau nggak ditambahin power glue begitu. Ya, lupa dilem dulu. Nah, kita sudah rapi nih. Kita tinggal ngecat bawah ya. Saya nggak pakai airbrush ini. Saya pakai kuas, dan catnya pun nggak pakai thinner. Seadanya, bukan seadanya ya. Cat kental. Itu udah topeng monyet. Suwe banget, orang lagi ngonten topeng monyet ada. Ya Allah, di DKI mah udah dilarang. Saya di Depok masih ada itu. Karena yang kasihannya kan katanya pas pelatihannya itu dia dikerasin. Jadi tolong ya yang punya, yang latih monyet-monyet untuk bisa jadi begitu, please perlakukan dengan baik. Ya, kita lanjut daripada nonton topeng monyet. Nah, ini kita cat sampai rata ya. Setelah itu kita jemur, bos. Usahakan ini cat kusen ya. Cat besi maksudnya. Kayu bisa. Nah, karena kayu bisa saya aplikasikan ke Mino. Untuk menutup itu juga lubang stiker sebenarnya. Begitu. Dan buat sekali lagi, buat yang belum subscribe tolong ya di subscribe. Bantu saya biar saya lebih semangat, di like, di komen. Dan terima kasih telah menyaksikan buat semuanya sobat berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.